Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perumusan tujuan pembelajaran. Nah, dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita di sini akan menggunakan unsur ABCD. Karena dengan unsur ini akan memberikan petunjuk yang jelas bagi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang baik, serta menjadi petunjuk juga yang baik bagi penyusunan tes yang benar-benar mengukur perilaku peserta didik gitu. Nah, ini dia unsur ABCD-nya. A-nya itu adalah audience, B-nya adalah behavior, C-nya condition, dan D-nya itu degree. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Dari audience dulu. Nah, dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran, kita harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran tersebut gitu. Kemudian kelas dan semester berapa. Jadi harus lengkap nih siapa sih audiensnya. Tapi sebenarnya dalam format RPP itu kan sudah dijelaskan siapa audiensnya sebenarnya. Kemudian sasarannya seperti apa, di mana sekolahnya, kelas berapa gitu. Maka nih dalam audiens tujuan pembelajaran ini cukup sebutkan aja peserta didik atau siswa. Karena ini juga sudah mewakili jadi siapa audiens dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu behavior. Ini merupakan perilaku yang terdiri dari atas dua bagian penting nih, yaitu kata kerja dan juga objek. Nah, untuk kata kerjanya ini menunjukkan kemampuan minimal atau standar performance. Bagaimana peserta didik ini menunjukkan sesuatu seperti menjelaskan, kemudian menunjukkan, dan menganalisis. Sedangkan objek atau standar konten ini menunjukkan apa yang akan dilakukan peserta didik, misalnya menganalisis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, komponen perilaku dalam indikator pencapaian kompetensi ini dan tujuan pembelajaran adalah tulang punggung RPP secara keseluruhan. Tanpa perilaku yang jelas, maka komponen yang lain menjadi juga tidak bermakna. Nah, komponen perilaku ini diformulasikan dengan kata kerja operasional dan juga single performance. Nah, kata kerja operasional artinya perilaku yang dilakukan peserta didik ini harus dapat diamati dan terukur ya. Nah, single performance ini maknanya adalah dalam satu indikator pencapaian kompetensi dan satu tujuan pembelajar ini hanya mengandung perilaku tunggal yang akan dilakukan peserta didik. Sehingga pengukuran hasil belajar ini mudah dan tidak ambigu gitu. Misalnya menjelaskan proses masuknya Belanda dan Spanyol. Nah, itu kalau bisa tidak ya. Jadi ada single performance aja. Menjelaskan proses masuknya Spanyol, kemudian menjelaskan proses masuknya Belanda gitu. Jadi ada single performance di situ. Nah, kemudian C yaitu condition. C itu adalah kondisi yang berarti batasan yang dilakukan oleh peserta didik pada saat dilakukannya penilaian. Nah, kondisi ini bukan keadaan pada saat peserta didik belajar, tetapi mengandung komponen yang memberikan petunjuk kepada pengembang tes tentang kondisi atau dalam keadaan bagaimana peserta didik ini diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki pada saat dilakukannya penilaian tersebut. Misalnya setelah pembelajaran, kemudian atau misalnya setelah berdiskusi gitu. Yang merupakan keadaan yang spesifik diperlukan untuk melakukan pengalaman belajar, yang tentunya akan mempengaruhi tingkat kualitas hasil belajar tersebut gitu. Nah, kemudian yang D nih, degree. Degree ini berfungsi untuk menilai keberhasilan pencapaian perilaku peserta didik. Dalam perumusan tujuan masih diperlukan jawaban terhadap pertanyaan seperti seberapa baik peserta didik diharapkan menampilkan perilaku tersebut gitu. Untuk itu diperlukan satu komponen terakhir yang harus ada dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, yaitu komponen degree. Nah, degree ini adalah tingkatan keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Misalnya nih,
dengan benar atau dengan sistematis gitu dan sebagainya. Nah, untuk keempat komponen ini dalam rumusan tujuan dalam pencapaian kompetensi ini dapat digunakan oleh guru. Ya, guru ini sebagai desainer pembelajaran nih, yang telah memahami dan menghayati esensi sistem pembelajaran sebagai investasi masa depan bangsa yang harus dipertanggungjawabkan akuntabilitas keprofesiannya gitu. Nah, ini merupakan contoh dari perumusan tujuan pembelajaran dengan unsur ABCD ya. Nih, misalnya seperti ini. Peserta didik itu adalah audiensnya. Dapat menganalisis, ini adalah behavior-nya, jadi dia dapat menganalisis ya. Kemudian secara sistematis, ini termasuk dalam degree. Kemudian setelah mempelajari materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan condition-nya. Jadi di sini ada A, B, C, D-nya di situ gitu. Jadi ini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sekian saja penjelasannya mengenai perumusan tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.